Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai komunikasi pemasaran ya, sebagai salah satu teori yang perlu dipahami oleh terutama mahasiswa yang mengambil prodi ilmu komunikasi. Bahkan ini juga perlu dipahami oleh kalangan umum yang tertarik untuk memahami seperti apa komunikasi pemasaran itu. Nah, pemahaman mengenai teori komunikasi pemasaran ini sangat berguna terutama bagi mereka yang melakukan penelitian, tentunya terkait dengan komunikasi pemasaran ya, baik mahasiswa yang sedang menyusun atau akan menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Sebelum kita bahas mengenai komunikasi pemasaran, alangkah baiknya kita bahas dulu mengenai pemasaran. Dan ini menurut Kotler dan Keller, mereka mengatakan bahwa pemasaran merupakan sekumpulan dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Ya, jadi variabel-variabel yang dimaksud dalam pemahaman ini mencakup 4P. 4P yang dimaksud yaitu produk atau produk, kemudian price atau harga, lalu ada place, lalu ada place atau tempat, kemudian juga ada promotion. Produk ya bisa berupa barang atau jasa ya, kemudian price ya harga dari sebuah produk ya atau dari suatu layanan jasa begitu. Kemudian juga ada place ya, tempat terkait dengan keberadaan produk untuk dapat diakses oleh konsumen, oleh nasabah. Kemudian ada yang disebut dengan promotion ya, promotion ini terkait dengan kegiatan komunikasi berkenaan dengan unsur produknya supaya diketahui, kemudian juga unsur price-nya terkait dengan harganya, dan unsur tempat ya berarti mengkomunikasikan mengenai tempat atau di mana produk atau sarana atau layanan jasa itu bisa diakses ya. 4P merupakan konsep yang melekat dengan marketing mix atau bauran pemasaran yang klasik ya, karena setelah itu bukan hanya terbatas kepada 4P ya, tapi juga ya, berkenaan dengan 7P ya. Jadi selain produk, price, place, dan promotion, juga ada 3P lainnya, yaitu physical evidence, proses, dan people ya. Jadi kalau proses itu misalnya dari distribusi produknya ya, kemudian proses pembuatannya ya, dan seterusnya. Kemudian kaitan dengan physical evidence itu berkenaan dengan seperti apa bentuk dari katakanlah tokonya kalau memang kita mau menjual produk-produk tertentu begitu ya, yang menunjukkan kekhasan tertentu, sehingga dari bentuk toko, dari warnanya, dari logo-logonya itu langsung mengarah kepada suatu produk tertentu. Kemudian juga ada people, berarti di situ menyangkut mengenai target atau sasaran dari produk yang dihasilkan. Ya, itu contoh sederhana dalam memahami 4P yang kemudian diupdate menjadi 7P. Nah, bagaimana dengan komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran itu merupakan bagian dari pemasaran ya. Komunikasi pemasaran merupakan bagian dari pemasaran dan dia termasuk dalam pembahasan unsur promotion. Karena dalam unsur promotion itu dibahas mengenai antara lain advertising, kemudian direct marketing, kemudian personal selling, kemudian sales promotion, juga
public relation, ya. Nah, atau bauran promosi itu pada dasarnya sama dengan yang dibahas dalam marketing communication atau komunikasi pemasaran, ya, yang mencakup sama-sama advertising atau periklanan, direct marketing atau pemasaran langsung, kemudian juga ada personal selling atau penjualan pribadi, lalu ada sales promotion atau promosi penjualan, kemudian juga ada publicity atau public relation, begitu ya. Nah, kemudian kalau Anda coba cermati dari literatur lain itu bahwa marketing communication mix itu tidak hanya sebatas itu, tapi juga ada tools lain seperti word of mouth, ya, kemudian juga digital atau digital marketing, ya. Pemahaman-pemahaman mengenai advertising, direct marketing, personal selling, sales promotion, public relation, word of mouth, dan seterusnya, ini biasa disebut sebagai marketing communication mix atau juga disebut sebagai marketing communication tools, ya, atau bauran komunikasi pemasaran atau alat-alat komunikasi pemasaran. Jadi apa yang disampaikan atau diuraikan dalam pembahasan mengenai marketing communication mix itu pada dasarnya sama dengan apa yang dibahas dalam promotion mix. Dari sini kita bisa pahami bahwa marketing communication adalah bagian dari pemasaran, terutama dalam konteks ini mengacu kepada unsur P, promotion. Nah, tentu kita harus memahami apa sih yang menjadi ciri-ciri dari advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling, public relation, word of mouth, dan seterusnya. Katakanlah yang disampaikan oleh Kotler, advertising itu salah satu cirinya berbayar ketika dipublish melalui media. Tetapi dalam konteks era digital, ya, tidak selalu bahwa iklan itu berbayar, karena katakanlah iklan yang ditayangkan di akun media sosial yang dikelola oleh perusahaan sendiri, ya, itu tidak berbayar, sehingga pemahaman mengenai advertising itu bisa dikritisi sesuai dengan konteks kekinian, begitu ya. Kemudian direct marketing, ciri-ciri dari direct marketing ini antara lain bahwa informasi yang disampaikan misalnya dalam bentuk katalog, ya, yang menentukan di situ kaitan dengan produk tertentu dengan harga tertentu, ya, atau brosur-brosur semacamnya yang mengarahkan kepada upaya penjualan secara langsung. Kemudian juga ada personal selling, ya, salah satu ciri yang khas dari personal selling yang disampaikan oleh Kotler itu bahwa proses penjualan berlangsung secara tatap muka, ya, antara penjual dengan pembeli, antara customer service dengan nasabah, ya. Jadi terjadi secara face to face, itu ciri yang menonjol dari personal selling menurut Kotler. Kemudian sales promotion, yaitu suatu kegiatan komunikasi pemasaran yang ciri-cirinya antara lain ditandai dengan upaya untuk mendorong atau membujuk, ya, calon konsumen untuk melakukan pembelian, misalnya karena adanya diskon, ya, kemudian adanya voucher tertentu, dan seterusnya. Kemudian ada public relation, yaitu kegiatan komunikasi pemasaran yang diorientasikan dalam konteks membangun hubungan baik dengan pelanggan, kemudian juga membangun citra dari suatu produk, suatu layanan jasa, ya, yang diarahkan supaya citra dari produk, citra dari layanan jasa yang ditawarkan suatu perusahaan menimbulkan ketertarikan dari calon konsumen atau calon nasabah, yang pada akhirnya diharapkan mereka mau melakukan tindakan pembelian atau penggunaan terhadap jasa produk atau layanan dari suatu perusahaan.
Kemudian word of mouth ya, ini suatu kegiatan yang sifatnya secara oral ya, secara klasik word of mouth itu dari mulut ke mulut secara oral begitu, yang terkait dengan testimonial, katakanlah nasabah atau konsumen yang merasa puas dengan produk yang dia gunakan atau jasa yang dia gunakan, sehingga dia mengkomunikasikan kembali kepada orang lain ya. Nah, dalam era digital ini word of mouth itu tidak hanya dilakukan secara face to face, dari mulut ke mulut secara langsung begitu, tapi juga bisa ditempuh dengan menggunakan media digital yang ditandai dengan adanya semacam testimonial atau pengakuan pengguna terkait suatu produk atau terkait dengan suatu jasa yang mengarahkan atau yang membuat orang tertarik dengan produk atau jasa yang pernah dia gunakan ya. Nah, itulah kaitan secara sederhana perbedaan antara marketing ya dengan marketing communication, atau perbedaan antara pemasaran dengan komunikasi pemasaran. Saya kira itu mudah-mudahan memberikan manfaat, terutama bagi Anda yang akan atau tengah melakukan penelitian dengan menggunakan teori komunikasi pemasaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.